Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini, kami akan menuntaskan tugas akhir kami, yaitu mempresentasikan tentang fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Ines Destianti dari absen 27. Saya Mutiara Sani dari absen 24. Saya Alvaro Raditya Lorenz dari absen 5. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Mutiara. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada definisi dan juga rumus dari trigonometri. Nah, trigonometri ini adalah fungsi yang menghubungkan besar sudut dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, yang dimaksud dari nilai perbandingan dalam trigonometri ini yaitu 6 nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Yaitu rumusnya adalah sin alfa sama dengan A per C, yang mana A per C ini merupakan depan per miring. Lalu ada cos alfa yaitu B per C, yaitu samping per miring. Lalu ada tan alfa yaitu A per B sama dengan depan per miring. Lalu ada secant alfa yaitu C per B sama dengan miring per samping. Yaitu ada cosecant alfa sama dengan C per A yaitu miring per depan. Lalu yang terakhir ada kotan alfa, yaitu B per A sama dengan samping per depan. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, untuk kuadran pertama, itu nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, untuk di kuadran kedua, dia Y-nya ini positif, X-nya negatif. Nah, yang positifnya ini yang di kuadran pertama tadi, itu ada sin kostan, jadi semuanya itu positif. Tidak ada yang negatif. Untuk kuadran 2 itu yang positif sin, yang negatif ini hanya cos dan juga tan. Nah, untuk di kuadran 3 itu yang positif ini tan, yang negatif ini sin dan juga cos. Nah, untuk kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, yang positif ini cos, yang negatif ini sin dan juga tan. Nah, di sini terdapat rumus dari berbagai kuadran. Nah, untuk yang kuadran pertama itu rumusnya 90 min alfa. Nah, untuk kuadran kedua itu rumusnya 180 min alfa. Nah, untuk kuadran ketiga itu rumusnya 180 plus alfa. Untuk kuadran keempat itu rumusnya 360 min alfa. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal, yaitu jika diketahui cos alfa sama dengan min 1/2 akar 3 dengan sudut alfa di kuadran 2, nah yang ditanya ini nilai dari tan alfa. Nah, kita jawab, yang diketahui ini kan cos alfa sama dengan min 1/2 akar 3. Nah, kita cari alfanya dulu nih, dengan, kan ini kan di kuadran 2, berarti kita pakai rumus yang tadi, yaitu yang 180 min alfa. Nah, jadi ini kita cari dulu cos dari 1/2 akar 3 itu berapa derajat. Nah, kita lihat dari sudut istimewa. Di sini, cos dari 1/2 akar 3 itu 30 derajat. Nah, berarti kita masukin aja ke rumusnya, jadi 180 min 30 derajat, sama dengan 150. Nah, kita udah tahu nih alfanya 150, berarti tan alfanya ini adalah tan 150. Nah, karena ini di kuadran 2, tadi tuh di kuadran 2 kan tannya negatif, jadi di sini di sini tuh hasilnya min tan 150. Nah, kenapa ini bisa jadi min tan 30? Karena ini di kuadran 2 di rumus yang tadi tuh dikurangin dulu sama yang 180 min alfa. Nah, jadi 150 ini dikurang sama si 180. Jadi hasilnya min tan 30. Nah, di sini kita lihat lagi di sudut istimewa tan 30 itu berapa. Nah, di sini tan 30 itu 1/3 akar 3. Berarti hasilnya adalah min 1/3 akar 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina. Materi selanjutnya yaitu tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah bentuk persamaan trigonometri yang menghubungkan suatu perbandingan trigonometri dengan perbandingan trigonometri yang lainnya. Yang pertama, ada identitas kebalikan, yang rumusnya sin alfa sama dengan 1/cosecant alfa, lalu cos alfa sama dengan 1/secant alfa, dan tan alfa sama dengan 1/cotangan alfa. Kemudian ada identitas Pitagoras, yang rumusnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, lalu 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa. Dan ada identitas perbandingan yang rumusnya kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa dan tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Next. Kemudian ada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus itu digunakan saat diketahui dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut berhadapan. Yang rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan ada aturan kosinus. Aturan kosinus itu digunakan untuk tiga sisi atau dua sisi satu sudut apit. Yang rumusnya, jika ingin mencari nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Kalau ingin mencari B kuadrat, rumusnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali dikali A dikali C dikurang cos B.
Kemudian kalau ingin mencari nilai C kuadrat, maka rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Next. Nah, teman-teman di sini ada satu contoh soal yang diketahui seorang pengamat berdiri di titik A dan melihat puncak menara C dengan sudut elevasi 45 derajat. Jarak mendatar dari titik A ke kaki menara B adalah 12 meter dan sudut ABC yaitu 90 derajat. Pengamat kemudian berjalan dari titik A ke titik D sejauh 13 meter. Sudut antara arah AD dan AB adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyain itu nilai secant 45 derajat ditambah jarak DC. Pertama, kita perlu mencari tinggi menaranya itu, yaitu, BC. Karena diketahui sudutnya 45 derajat, kita gunakan perbandingan trigonometri, yaitu tangan. Tangan 45 derajat sama dengan BC per AB. Karena diketahui nilai tangan 45 derajat itu 1 dan AB-nya 12, maka nilai BC yaitu sama dengan 12 karena kita menggunakan perkalian silang. Selanjutnya, kita cari jarak AC menggunakan teorema Pitagoras karena segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Jadi, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yang dimana nilai AB itu 12 dan BC 12. Maka, AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, diketahui hasilnya yaitu 288. Jadi, nilai AC yaitu akar dari 288 atau sama dengan 12 akar 2. Kemudian, kita cari nilai secant 45 derajatnya. Karena cos 45 derajat itu adalah akar 2 per 2, maka secant itu merupakan kebalikannya. Jadi secant 45 derajat sama dengan 1 per cos 45 derajat, sama dengan akar 2. Nilai dari akar 2 itu adalah 1,41. Setelah itu, kita cari panjang BD-nya dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga ABD. Yang rumusnya BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 dikali AD dikali AB dikali cos 60 derajat. Yang dimana AD itu bernilai 13, AB bernilai 12, dan cos 60 derajat itu bernilai 1 per 2. Jadi, 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 13 dikali 12 dikali 1 per 2. 13 kuadrat itu 169, lalu ditambah 12 kuadrat yaitu 144 dikurang 2 dikali 13 dikali 12 dikali 1 per 2 itu nilainya 156. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 157. Maka nilai BD-nya yaitu akar dari 157. Nah, untuk jarak DC kita gunakan lagi teorema Pitagoras pada segitiga BDC. Yang dimana rumusnya itu DC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang dimana BD itu nilainya 157 dan BC yaitu 12 akar 2 yaitu sama dengan 144. Yang didapatkan 150 ditambah 144 itu hasilnya 301. Maka DC akar dari 301 yaitu 17,35. Nah, terakhir karena sudah mendapatkan nilai secant 45 derajat itu dan jarak DC-nya kita tinggal dijumlahkan karena tadi yang ditanyain yaitu nilai secant 45 derajat ditambah jarak DC-nya. Tadi secant 45 derajat itu nilainya 1,41 ditambah jarak DC yaitu 17,35. Jadi hasilnya 18,76 atau sama dengan 19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvaro. Sini. Dan di sini ada 90 derajat, yang di sini ada 1 berat, dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada periode. Periode di sini itu adalah 2V. Periode itu adalah gelombang memiliki periode 1 putaran penuh, jarang terjadinya pengulangan. Lalu ada amplitudo. Amplitudo itu sama dengan 1 per 2, atau Y maksimal dikurang Y minimal. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Lalu selanjutnya ada grafik dari kosinus, atau Y sama dengan cos X. Di sini hampir serupa dengan sinus. Cara membuatnya itu sama seperti fungsi sinus, yaitu menentukan nilai kosinus sudut istimewa terlebih dahulu, lalu memasukkannya. Seperti di sini ada 60 derajat, yang itu ada 1 per 2, maka kita beri titik di sini. Lalu ada 90 derajat, itu ada 0, kita beri titik di sini, dan seterusnya. Nah, di sini periodenya itu juga masih sama, yaitu 2V. Nah, lalu di sini amplitudonya itu juga sama, 1 per 2, atau Y maksimal dikurang Y minimal, yang sama dengan 1. Nah, di sini bedanya, bentuk grafiknya itu dimulai dari titik 0, sinus itu dimulai dari titik 0 pada 0 derajat. Tapi kalau kosinus itu dimulai dari titik 1 dari 0 derajat. Lalu selanjutnya ada grafik dari tangen, atau Y sama dengan tan X.
Nah, di sini cara membuatnya itu menggunakan nilai tangan sudut istimewa. Nah, di sini perlu diingat bahwa pada sudut 90 derajat dan 270 derajat, nilai tangan tidak terdefinisi. Kita menuju tak hingga. Nah, di sini sama kita beri titik pada ininya, contoh di sini 45 derajat itu adalah ada 1, kita beri titik di sini, lalu 60 derajat itu ada akar 3, kita beri titik di sini, dan seterusnya. Lalu di sini periode ini berbeda, itu adalah V. Dan jarak terjadinya pengulangan tidak mempunyai garis pengulangan, tidak mempunyai amplitudo, dan asimtot tegak di X sama dengan V per 2 plus KV. Nah, asimtot tegak itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Lalu di sini ada contoh soal. Jadi persamaan dari kurva di samping adalah, nah, seperti kita lihat di sini, Y sama dengan K dikali cos N atau dikali cos N dikali X plus minus alpha. Nah, di sini K itu antara 2 dan min 2. Di sini kita tulis 2 saja. Lalu di sini ada cos N. N itu adalah jarak dari 0 derajat sini ke 120 derajat sini, yaitu adalah 120 derajat. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya itu 360 derajat, 360 dibagi 120 sama dengan 3. Nah, kenapa di sini X plus minus A-nya tidak dimasukkan? Karena di sini tidak terjadi pergeseran. Jadi hasilnya itu hanyalah Y sama dengan 2 dikali cos 3X. Oke teman-teman, di sini ada beberapa latihan yang bisa kalian coba setelah menonton presentasi materi yang sudah kita sampaikan tadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.